Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak video PDD UKT-PT, yakni pernyataan diri dosen untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengabdian kepada masyarakat. Bersama saya Astri Dwi Andriani dengan nomor NIDN atau nomor Induk Dosen Nasional 0421049104. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, seperti yang kita tahu bahwa pemilik NIDN adalah dosen. Begitupun dengan saya adalah dosen untuk program studi ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia yang ada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Berikut adalah pernyataan diri dosen saya. Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengabdian kepada masyarakat, peran yang banyak saya ambil adalah sebagai penggiat literasi media digital. Hal ini menjadi penting adanya karena indeks literasi digital di Indonesia masih di angka 3,41 dari skala 1 sampai dengan 5. Di atas sedang posisinya, namun masih di bawah baik. Artinya masih membutuhkan peran berbagai pihak termasuk akademisi seperti dosen untuk giat melakukan literasi media digital di kalangan masyarakat, baik di kabupaten, di provinsi maupun di tingkat nasional. Hal tersebut saya wujudkan dengan menjadi Partnership Director di Next Generation Indonesia, sebuah NGO atau non-government organization yang fokus pada bidang literasi media digital khususnya video game. Selain itu saya juga adalah Ketua Yayasan Digimom Indonesia, yakni sebuah komunitas yang aktif pada bidang penguatan karakter dan peran perempuan dan ibu di era digital. Kemudian selain itu saya juga aktif mengadakan Influencer Academy selama 2 tahun berturut-turut. Influencer Academy adalah short class gratis selama sebulan di bidang literasi media digital bagi anak-anak SMA, remaja dan sebagainya di Kabupaten Cianjur. Kemudian pada tahun 2021 saya juga aktif menjadi narasumber GNLD atau Gerakan Nasional Literasi Digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia secara virtual di beberapa wilayah di Indonesia, diantaranya di Pulau Sulawesi, Sumatera, dan Jawa Barat. Saya juga aktif dalam kegiatan pemberdayaan komunitas lokal yang tergabung dalam Cianjur Creative Network atau CCM. Dan aktif dalam organisasi profesi bernama Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi atau ASPIKOM, Koordinator Wilayah Jawa Barat. Saya juga aktif dalam mengelola jurnal komunikasi bernama Jurnal Komunicare di bawah naungan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia dan menjadi reviewer pada jurnal LISKI atau Lingkar Ilmu Komunikasi di bawah naungan Telkom University. Terakhir, saya juga melakukan pengabdian di tengah masyarakat sebagai pembimbing KKN atau kuliah kerja nyata di Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, mohon izin untuk bisa mengungkapkan secara detail kegiatan pengabdian kepada masyarakat saya yang kemudian saya klasifikasikan menjadi beberapa tahapan gitu ya. Ada bidang remaja, ada bidang mahasiswa. Saya juga aktif di Universitas Putra Indonesia di tingkat kabupaten, provinsi, nasional hingga internasional. Di bidang remaja, Bapak Ibu, saya juga aktif melakukan edukasi penyuluhan bidang literasi media digital di kaum remaja gitu ya. Khususnya di Kabupaten Cianjur, diantaranya melaksanakan Influencer Academy. Influencer Academy ini tuh semacam short class atau kelas pendek mengenai literasi media digital, diantaranya di SMAN 1 Cilaku pada tahun 2021 dan di SMKN 1 Cikalong Kulon pada tahun 2021. Kemudian saya juga aktif melakukan webinar, website seminar, Tular Nalar bekerja sama dengan Mafindo atau Masyarakat Anti Fitnah Hoax Indonesia, juga Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia untuk menyelenggarakan seminar literasi media digital dengan judul Budaya Internet pada tahun 2021 dan juga dengan judul Internet dan Kesehatan pada tahun yang sama. Kemudian saya juga aktif melakukan kegiatan bersama dengan mahasiswa, baik berkolaborasi bersama mahasiswa maupun melakukan kegiatan bersama, misalnya membimbing untuk kegiatan Vkom Festival. Vkom Festival ini juga
merupakan rangkaian kegiatan edukasi bagi remaja yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi. Waktu itu bekerja sama dengan SCTV di tahun 2017, juga Vkomfest bekerja sama dengan Next Generation Indonesia di tahun 2018. Nah, di tahun 2018 itu sudah mulai fokus pada literasi media digital, karena tema yang diambilnya sendiri adalah cerdas pilih hoax atau fakta. Kemudian juga kita melaksanakan Unpi Goes to School gitu ya. Jadi sosialisasi bagaimana sih peranan ilmu komunikasi itu penting banget dalam kehidupan sehari-hari pada tahun 2017. Kemudian pada tahun yang sama di tahun 2017 kita juga melaksanakan workshop public speaking pada acara Communicare. Selanjutnya sharing season penggunaan drone pada tahun 2018. Pembicara, saya juga sempat menjadi pembicara dengan tema peran dan fungsi pers mahasiswa sebagai media penyampaian aspirasi dan bantuan hukum pada tahun 2020. Dan terakhir saya juga menjadi dosen pembimbing di Desa Sinanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur di tahun 2021. Kemudian juga selain itu juga saya aktif berkegiatan memberdayakan masyarakat khususnya di lingkungan Universitas Putra Indonesia dengan jadi Kaprodi atau Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Kemudian di tahun depannya, di tahun 2020 mengenyam jabatan atau tugas tambahan amanah sebagai dekan di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Saya juga aktif menjadi panitia wisuda sejak tahun 2018, 2019, 2020 hingga tahun 2021. Saya juga pernah menjadi pembicara pada seminar Kristal dengan tema How to Survive in Industry 4.0 yang diselenggarakan oleh BEM Universitas Putra Indonesia pada tahun 2019. Kemudian juga sempat menjadi pembicara komunikasi organisasi dalam upgrading BEM Unpi pada tahun 2020. Kemudian juga saya juga berpartisipasi menjadi panitia penyamaan persepsi kurikulum MBKM pada tahun 2021 dan workshop teknik pengisian catatan harian SPTB, laporan kemajuan dan laporan akhir hibah penelitian di tahun 2021. Dan terakhir, saya juga aktif dalam workshop dan mentoring kepenulisan dengan tema self-healing di tahun 2021. Nah, kemudian Bapak Ibu juga saya aktif melaksanakan organisasi dan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkup Kabupaten Cianjur. Di antaranya pada tahun 2018 pernah jadi pembicara pada seminar public speaking bersama ibu-ibu pesisri atau Persatuan Islam Isri di Kabupaten Cianjur. Kemudian sempat juga jadi pembicara diskusi dengan tema dari revolusi industri, era disrupsi sampai isu disintegrasi pada acara Disnatalis SMK Parahyangan pada tahun 2019. Kemudian juga pernah jadi pembicara pada workshop smartphone, produk fotografi dan teknik public speaking Parenting Tech Langgeng Garjita di tahun 2019. Kemudian sempat jadi pembicara di acara Stay Away from Toxic Relationship yang diselenggarakan oleh Bayu Telkomsel Cianjur pada tahun 2020. Kemudian saya juga pernah diberi kesempatan menjadi pembicara kepemimpinan milenial di era digital yang diselenggarakan oleh Madrasah Aliyah Persis Kabupaten Cianjur pada tahun 2020. Kemudian juga menjadi fasilitator dan pembicara pada Forum Konsultasi Publik RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cianjur daerah gitu ya, yang diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Cianjur di tahun 2021. Kemudian juga waktu itu pada saat pandemi juga saya aktif bersama CCN atau Cianjur Creative Network melakukan gerakan forum berbagi Cianjur, gerakan bantu isoman di tahun 2021. Kemudian di tahun yang sama juga saya aktif menjadi fasilitator untuk musyawarah rencana pembangunan atau musrembang RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Cianjur. Kemudian juga aktif atau menjadi pembicara dalam seminar mengenai klasifikasi dan ratingan video game di Kabupaten Cianjur sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bersama Next Generation Indonesia. Jadi saya juga aktif di Next Generation Indonesia. Di sana kita membantu para ibu, guru TK dan para kaum remaja untuk menciptakan ekosistem bermedia digital yang sehat di tengah keluarga khususnya di video game. Nah, selanjutnya saya juga aktif melakukan webinar online
sepanjang tahun 2021 dan 2020 dengan tema mindfulness, kiat menjaga ketenangan hati di tengah pandemi dan menjaga kesehatan di era new normal. Kemudian tidak hanya di situ Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, saya juga aktif beraktivitas dan melakukan pengabdian kepada masyarakat di lingkup provinsi gitu. Karena saya berada di Kabupaten Cianjur, jadi saya aktif melakukan aktivitas di Provinsi Jawa Barat. Di antaranya saya pernah jadi narasumber untuk materi kebijakan dan pengembangan kewirausahaan pemuda sesuai PP nomor 41 tahun 2011 dalam acara pembinaan kompetensi kewirausahaan bagi pemuda bidang keahlian khusus Kabupaten Bogor pada tahun 2019. Kemudian di tahun yang sama saya juga aktif menjadi narasumber untuk pembinaan kompetensi wirausaha pemuda bidang keahlian khusus yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor pada tahun 2019. Kemudian di tahun yang sama saya juga aktif melakukan focus group discussion atau FGD penyusunan Pergub atau Peraturan Gubernur tentang Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda atau LPKP Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga saya aktif menjadi tim ahli atau tenaga ahli dalam kajian potensi kepemudaan di Sparpora Kabupaten Bogor yang diselenggarakan pada tahun 2020. Kemudian saya juga sempat jadi narasumber untuk diskusi virtual, membangun pandangan melalui harmoni komunikasi tentang COVID-19, bekerja sama waktu itu dengan Universitas Garut yang dilaksanakan pada tahun 2021. Lalu saya juga pernah menjadi narasumber untuk talk show peran komunitas dalam masa pandemi dan kampanye gerakan Silih Tulungan, program pemulihan ekonomi daerah Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Komite Pemulihan Ekonomi Daerah atau KPED Jawa Barat yang bekerja sama dengan Indonesia Creative Cities Network atau ICCN dan Cianjur Creative Network pada tahun 2021. Nah, kemudian saya juga menjadi pemateri untuk workshop optimalisasi digital marketing bagi industri kecil menengah pada masa pandemi di tahun 2021. Terakhir, kegiatan saya di Jawa Barat adalah menjadi narasumber untuk diskusi virtual bersama asesor komunikasi dengan tema penyamaan persepsi tentang instrumen suplemen konferensi atau ISK dan instrumen pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi atau IPPA yang diselenggarakan oleh Aspikom Jawa Barat pada tahun 2021. Nah, kemudian di tingkat nasional saya juga pernah punya kesempatan untuk menjadi tenaga ahli atau TA pada kajian Peraturan Menteri Nomor 11 tahun 2011 mengenai klasifikasi permainan interaktif yang diamanahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang berkolaborasi dengan Next Generation Indonesia pada tahun 2021. Kemudian saya juga pernah jadi narasumber untuk seminar nasional dengan tema literasi privacy dan keamanan digital. Yang menyelenggarakannya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, BSSN, WhatsApp Indonesia, RTIK, ICT Watch, Next Generation Indonesia, dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia pada tahun 2019. Kemudian di tahun selanjutnya saya juga berkesempatan menjadi narasumber untuk acara virtual talk digital parenting cyber kreasi netizen fair pada tahun 2020 di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saya juga selanjutnya di tahun selanjutnya atau di tahun 2021 saya juga menjadi pemateri untuk webinar nasional dengan tema Anti Sexual Abuse, Ancaman Terselubung Kejahatan Sosial di Masa Pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Klinik Peksos Bandung dan Maratia pada tahun 2021. Di tahun yang sama saya juga aktif mengisi seri podcast Internet Sehat bersama ICT Watch dengan tema Lawan Hoax, Hindari Privacy. Nah, waktu itu saya ngobrolin soal phishing atau ancaman kejahatan di dunia digital dengan pencurian data pribadi yang merugikan pengguna. Nah, selain itu saya juga aktif dalam diskusi publik dengan tema media penyiaran sebagai jembatan pemerintah dalam mencerdaskan bangsa yang diselenggarakan oleh pengurus Badan Koordinasi Nasional atau Bakornas Lapmi, Lembaga Pers Mahasiswa Pengurus Besar HMI di tahun 2021. Nah, selanjutnya adalah saya juga pernah jadi
pemateri untuk peran komunitas ekonomi kreatif dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi di tahun 2022. Terakhir, saya juga ikut merumuskan Indonesia Child Online Protection atau IDCOP. Jadi bagaimana cara melindungi anak-anak dari kejahatan seksual di ranah online. Kita waktu itu saya bekerja sama dengan Next Generation Indonesia, EKPAT, Sejiwa, Kompak, Relawan RTIK, dan ICT Watch pada tahun 2020, mohon maaf. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, juga saya kebetulan alhamdulillahirabbil alamin pada tahun 2021 diamanahi untuk menjadi pembicara selama kurun waktu Juni 2021 sampai dengan Desember 2021 untuk menjadi pembicara GNLD atau Gerakan Nasional Literasi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika. Alhamdulillah sebanyak 42 kali sepanjang tahun di beberapa provinsi. Di antaranya di Provinsi Lampung, saya pernah menjadi pembicara di Kabupaten Bandar Lampung, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Lampung Timur. Saya juga pernah menjadi pembicara di Provinsi Riau, di antaranya di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pringsewu, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, dan Kota Rokan Hilir. Selanjutnya saya juga pernah menjadi pembicara GNLD di Provinsi Sumatera Selatan, di antaranya di Kabupaten Oku, Kabupaten Empat Lawang, Kota Palembang, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Musri Rawas. Kemudian pernah jadi pembicara di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Poso, juga di Provinsi Jawa Barat, di kota saya sendiri di Kabupaten Cianjur juga pernah. Selanjutnya waktu itu saya juga punya kesempatan untuk menjadi pembicara Gerakan Nasional Literasi Media Digital di Provinsi Gorontalo, khususnya di kota Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Wakatobi. Nah, selanjutnya saya juga pernah jadi pembicara Gerakan Nasional Literasi Media Digital di Provinsi Sumatera Utara, di antaranya di Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Medan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Tanjung Balai. Kemudian saya juga sempat menjadi pembicara di Provinsi Jambi, di antaranya Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi. Dan terakhir saya juga pernah jadi pembicara di Provinsi Aceh, khususnya Kota Aceh. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, GNLD atau Gerakan Nasional Literasi Media Digital ini adalah sebuah gerakan yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bekerja sama dengan Siberkreasi. Siberkreasi ini adalah sebuah yayasan yang merupakan gabungan dari ratusan 118 organisasi penggiat literasi media digital untuk bisa menebarkan literasi media digital ke tengah masyarakat Indonesia gitu ya, khususnya ke berbagai provinsi yang ada di wilayah Indonesia. Pembagian materinya sendiri ada 4. Yang pertama itu adalah digital safety atau keamanan digital. Jadi kita tuh berbicara, menyebarkan atau sharing informasi mengenai bagaimana cara menjaga keamanan di ranah online. Kemudian ada materi digital etik, bagaimana caranya tetap memiliki etika walaupun berinteraksi di dunia digital. Ada juga digital skill, termasuk bagaimana caranya misalkan mengoperasikan berbagai perangkat keras dan berbagai perangkat lunak yang sekarang sangat populer sekali di era digital. Dan yang terakhir adalah digital culture, bagaimana kita tetap menjaga kebudayaan walaupun berinteraksi dengan berbagai budaya yang ada di seluruh dunia, khususnya di media digital. Nah, kemudian Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, juga saya pernah melakukan pengabdian kepada masyarakat di tingkat internasional 2 kali. Waktu itu sebagai penyelenggara untuk online workshop ASEAN Data Science Explorer atau ASEAN DSE Enable Session yang bekerja sama dengan Asian Foundation di tahun 2021. Kemudian di tahun yang sama saya juga alhamdulillah dipercaya menjadi tutor untuk kegiatan workshop online ASEAN Data Science Explorer atau ASEAN DSE Enablement Session di tahun yang sama, di tahun 2021, masih bekerja sama dengan ASEAN Foundation. Nah, tidak cukup hanya di situ saja, saya juga aktif menularkan pemikiran-pemikiran saya, juga melakukan pengabdian di ranah internet, di antaranya di YouTube channel, di kanal YouTube Astri Dwi Andriani, dan di blog di astridwiandriani21.blogspot.com. Nah, di YouTube channel itu saya banyak juga bercerita
mengenai berbagai informasi untuk bisa mengembangkan diri, salah satunya di bidang literasi media digital. Nah, kalaupun di blog di asridwiandriani21.blogspot.com itu saya lebih banyak share-share tentang ilmu-ilmu atau referensi tentang pembelajaran ilmu komunikasi gitu. Nah, saya juga aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui live Instagram dengan akun @asrialbasri. Waktu itu berkesempatan membahas tentang menjadi bunda digital untuk anak digital. Nah, selain itu juga pemikiran-pemikiran saya juga tertuang dalam sebuah buku yang bisa diakses dengan secara online dan gratis, berjudul Demokrasi Damai di Era Digital. Terakhir, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, izinkan saya memaparkan roadmap penelitian dengan fokus pada literasi media digital. Jadi untuk pengabdian masyarakat saya kepada kaum remaja kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 4 kegiatan. Kemudian kepada mahasiswa sebanyak 7 kegiatan, di tataran universitas sebanyak 9 kegiatan, di Kabupaten Cianjur 12 kegiatan, di Provinsi Jawa Barat 8 kegiatan, di nasional atau Indonesia sebanyak 51 kegiatan, internasional sebanyak 2 kegiatan, dan internet sebanyak 4 kegiatan. Sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai roadmap program pengabdian kepada masyarakat atas nama saya sendiri, Asri Dwi Andriani. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.